Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah hamdan wa syukron lillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, teriring doa dan salam, semoga hingga kesempatan kali ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang tidak kurang satu apa, dan insya Allah kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Perbuatan baik dan prasangka baik itu sejatinya sepupuan, saudara dekat yang mestinya harus saling berdekatan, harus saling berdampingan, harus seiring sejalan. Hanya kadang kita justru lebih sering, sadar atau tidak, kita lebih sering menyandingkan perbuatan baik kita dengan prasangka buruk. Contoh sederhananya adalah ketika kita melangkahkan kaki kita ke masjid untuk sholat berjamaah, itu sebuah perbuatan baik, sebuah kebaikan. Tapi kemudian ketika kita berpapasan dengan seseorang yang berlawanan arah dengan kita, maka segera saja prasangka buruk kita itu menyeruak. Si ini mah nih harusnya ke masjid malah kemana. Si ini mah nggak pernah jamaah di masjid. Ini mah orang yang jauh dari masjid dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita bersedekah, berinfak, ada nama kita di situ. Kita mendonasikan, mendermakan harta kita. Kemudian itu juga merupakan sebuah perbuatan baik dan kebaikan yang sangat luar biasa. Tapi kadang kita lalai untuk menjaga prasangka buruk kita yang kadang timbul bersamaan dengan kita mengeluarkan infak sedekah tersebut. Si ini mah nggak pernah sedekah. Ini mah sedekahnya sedikit. Ini mah orang pelit dan lain sebagainya. Ada lagi kemudian ketika kita sering mengaji, membaca Quran, bagus, itu sebuah perbuatan baik dan sangat baik, tapi kadang kita lupa juga menjaga agar prasangka buruk ini tidak keluar. Saya dong yang rajin baca Quran, saya dong tiap hari baca Quran, saya dong yang rajin khataman, saya dong yang selalu membaca Quran di masjid. Kamu mah si itu mah nggak pernah baca Quran, Qurannya jadi pajangan saja, Qurannya nggak, kalaupun baca nggak benar tajwidnya dan lain sebagainya. Kemudian juga ketika ada yang rajin hadir di majelis zikir atau majelis pengajian, itu sebuah kebaikan yang luar biasa. Tapi lagi kadang kita gagal untuk menjaga prasangka buruk kita ngikut dalam perbuatan baik tersebut. Saya dong tiap hari ke majelis, saya dong tiap hari riadohan. Kamu mah begitu, kamu mah tara ke sana, kamu mah kedul, kamu mah nggak nurut, kamu mah karep sorangan dan lain sebagainya. Jadi itu memang seperti layaknya tanaman yang selalu disertai dengan hama, disertai dengan kutu, disertai dengan hal-hal yang dapat merusak tanaman itu sendiri. Sholat itu kebaikan, sholat itu tanaman kebaikan, sedekah itu tanaman kebaikan, mengaji itu tanaman kebaikan, riadoh itu tanaman kebaikan, datang ke majelis zikir itu kebaikan, kemudian juga pengajian itu tanaman kebaikan. Tapi jangan lupakan di antara berbagai tanaman kebaikan itu, kalau kita tidak aware, kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak kemudian cepat-cepat introspeksi, di antara semua tanaman kebaikan kita itu ada kutu-kutu yang dapat merusaknya, ada hama-hama yang dapat merusaknya. Kalaupun tidak merusaknya, setidaknya mengurangi keindahan tanaman kebaikan kita. Maka perbuatan baik itu idealnya memang disandingkan dengan prasangka baik. Idealnya lagi perbuatan baik akan melahirkan prasangka baik, dan prasangka baik akan melahirkan perbuatan baik. Saya ulang, semua perbuatan baik idealnya melahirkan prasangka baik,
apapun prasangka baik idealnya melahirkan perbuatan baik. Dalam prosesnya ya tidak segampang seperti yang tadi saya katakan, dan yang harus kita lakukan adalah awareness kita, kehati-hatian kita, kesadaran kita bahwa perbuatan baik itu sangat boleh jadi nilainya berkurang. Kalaupun tidak gugur, nilainya berkurang, keindahannya berkurang karena ketidaksadaran kita terhadap prasangka buruk kepada orang lain, yang kemudian pada eskalasi yang lebih besar kita akan merasa menjadi orang yang lebih baik dari orang lain. Nah, ini kalau sudah di stadium ini menjadi bahaya. Apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau kita sudah merasa lebih baik dari orang lain, itu alarm bahaya, itu lampu kuning yang sangat boleh jadi akan merusak amal baik kita. Dalam sejarahnya, iblis konon katanya ahli ibadah, konon katanya makhluk yang sangat cerdas, yang sangat alim, tapi kemudian ketika timbul rasa ujubnya bahwa saya lebih baik dari Adam, ketika itulah kemudian segala kealiman, segala kehebatan, segala ketaatan iblis gugur karena kesombongannya. Dan ini yang sangat berpotensi terjadi pada setiap kita ketika kita tidak waspada, ketika kita tidak aware, maka perbuatan baik kita kemudian rusak atau dirusak dengan prasangka buruk kita. Maka seyogianya lah kita senantiasa melatih diri, melihat jauh ke dalam hati kita, agar kemudian perbuatan baik kita benar-benar murni, benar-benar bersih, benar-benar dapat tumbuh dan berkembang untuk menyehatkan rohani kita, menyehatkan jiwa kita, menyehatkan batiniah kita. Karena tadi saya analogikan, kebaikan itu ibarat tanaman yang bagus benihnya, yang kemudian jika berbuah itu akan menghasilkan buah yang sangat manis, tapi dalam perkembangannya bibit yang baik sangat boleh jadi pertumbuhannya terganggu karena banyaknya hama-hama yang menempelnya. Bersihkan hamanya, bersihkan kutunya, kemudian kita jaga terus perbuatan baiknya, insya Allah pada gilirannya nanti semua perbuatan baik itu akan menghasilkan buah. Buahnya apa? Akhlakul karimah. Buahnya apa? Bahwa prasangka baik kita akan jauh lebih dominan daripada prasangka buruk kita. Dan ketika perbuatan baik sudah berdampingan dengan prasangka baik, saat itulah kita akan menemukan betapa indahnya Islam mengajarkan, betapa indahnya Allah mensyariatkan bahwa dalam setiap kebaikan akan selalu berdampingan dengan prasangka baik, dan prasangka baik itu akan melahirkan pula perbuatan-perbuatan baik yang artinya memperbanyak tanaman-tanaman kebaikan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.